Saya meminta maaf karena telah menyamaratakan semua profesi guru itu jahat dan korupsi. Tapi tolong jangan hanya salahkan saya, salahkanlah juga para oknum guru di SMA Pontianak yang telah membuli saya hingga memiliki dendam terhadap profesi guru. Sobat Pendidikan, berjumpa lagi kita dengan program TC Educare, tempat kita mendiskusikan isu-isu pendidikan secara kritis dan mendalam. Nah, hari ini kita akan mengomentari, mengkritisi sebenarnya TikTok atau IG salah satu murid SMA di Pontianak yang mengkritik habis guru. Bahkan cenderung mencaci maki guru, ya dia bilang intinya guru ini koruptor, guru ini tukang meras, jualan LKS, jualan buku, dan lain sebagainya. Dan kalau kita lihat sebelumnya juga memang KPK pernah juga membuat survei terkait dengan hadiah-hadiah yang diberikan kepada guru yang berpotensi menjadi gratifikasi yang berpotensi menjadi suap. Untuk membahas hal ini, kami undang dua narasumber yang paten lah kalau istilahnya di sini. Ada Bung Fahriza Marta Tanjung, Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia, juga aktivis Segi Medan, aktivis Sahdar. Bung Reza, selamat pagi. Selamat pagi Mas Adi. Kabarnya habis sholat duha, zikir baru isi podcast ini aja. Masya Allah. Lalu di narasumber yang lain adalah Koordinator Indonesia Corruption Watch, saya boleh perkenalkan seperti itu, yang juga mantan Kepala Divisi PPDRB. PPDRB itu nanti Almas yang jelaskan, saya lupa kepanjangannya, tapi antara lain mengurus pelayanan publik seperti sektor pendidikan. Mbak Almas Safrina Putri Galia. Selamat pagi Mbak Almas. Selamat pagi Mas Ade, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaifa haluk Mas? Khair. Khair. Oke, kita mulai ke Riza ya, tanggapannya terkait dengan kritik. Saya anggap ini kritik lah dari murid kepada guru-guru. Tanggapannya, apakah memang ini menggambarkan fenomena yang sesungguhnya atau ya ini ya kasuistis saja, hanya terjadi di beberapa tempat saja atau paling tidak ya di tempatnya si murid tadi. Nah, Bung Riza gimana tanggapannya? Ya, terima kasih Mas Ade ya. Barangkali satu hal yang perlu diluruskan juga ya, kalau kita lihat dari dari konten itu, bahwa sebenarnya kan yang konten kreatornya itu udah nggak siswa lagi gitu ya, udah udah tamat mungkin sekitar 3 tahun atau berapa tahun gitu. Jadi bisa jadi keluar juga dari konteksnya kalau kemudian dia mengatakan seperti itu ya untuk saat ini gitu. Tetapi kalau misalnya itu pengalaman, bisa jadi mungkin ada gitu. Tapi kalau misalnya kemudian itu di generalisir gitu ya, saya juga kurang sepakat kalau di generalisir seperti itu. Karena kalau kita simak dari kata-kata yang disampaikannya itu seolah-olah mengeneralisir semua guru seperti itu gitu. Apalagi kan yang punya potensi sebenarnya kan guru-guru yang kemudian bersinggungan dengan ini ya, dengan keuangan sekolah mungkin yang punya potensi gitu ya. Apakah kemudian guru itu sebagai kepala sekolah, sebagai bendahara sekolah dan lain sebagainya. Mungkin itu yang punya potensi ya. Tapi kalau guru-guru secara individu, saya kira kalaupun dia kemudian katakan terlibat lah atau apa, dia bukan aktor utamanya barangkali gitu ya, bukan aktor utama, mungkin ya menjadi menjadi suruhan kepala sekolah atau suruhan bendahara sekolah seperti itu. Nah jadi kalau melihat konten itu kan yang bisa kita lihat sampai dengan hari ini kan, makanya kan konten kreatornya itu kan dilaporkan gitu ya, dan kabarnya sudah ditangkap di kepolisian gitu. Jadi saya kurang sepakat juga kalau misalnya kemudian itu digeneralisir seperti itu gitu. Itu Mas Adi. Oke, tapi beberapa kritik ya antara lain soal guru masih jualan buku, atau kalau dulu waktu saya di ICW ada temuan juga misalnya dikasih nilai kecil murid supaya ikut ujian ulang atau les,
apakah praktik-praktik di beberapa tahun yang lalu masih terjadi sekarang, Bung Riza? Kalau, sekarang kan, BOS itu kan, peruntukannya sudah ada untuk buku ya, seharusnya tidak ada lagi praktek-praktek untuk, menjual buku itu ya, Hmm. kecuali saya nggak tahu kalau di swasta, tapi kalau yang di negeri saya kira, eee apa namanya, pembelian buku itu sudah di-cover dari, anggaran BOS, jadi tidak boleh lagi tidak boleh lagi dipungut dari siswa gitu. Walaupun dalam prakteknya, seperti yang disampaikan Mas Ade tadi, memang kita masih melihat ada sekolah-sekolah yang jual LKS mungkin gitu ya, kemudian, Ya. praktek les di luar jam pembelajaran, itu juga saya lihat masih masih terjadi gitu Mas Ade. Tadi ada statement dari Reza, bahwa kalaupun guru terlibat dalam praktik korupsi, dia bukan pelaku utama, tapi disuruh gitu ya, terutama disuruh oleh kepala sekolah. Ini Reza bisa terangkan lebih detail lagi, kondisi ini? Ya contohnya tadilah seperti yang jualan LKS itu, sebenarnya kan bukan gurunya yang jual LKS, tapi kan sekolahnya gitu. Jadi walaupun kemudian nanti misalnya, sekolah katakanlah mungkin ini ya, punya kerjasama dengan, penerbit tertentu, kemudian nanti kan yang menyampaikan ke kelas-kelas itu kan wali-wali kelasnya, guru-guru kan gitu, dan biasanya mereka juga terlibat, ataupun dilibatkan dalam proses pemungutan uangnya gitu. Nah yang seperti itu mungkin yang bisa kita lihat gitu Mas Adi. Mhm. Eee, yang lain fenomena misalnya ini kan banyak juga keluhan guru-guru, misalnya mereka, dapat uang tunjangan profesi atau ada anggaran-anggaran untuk transport atau uang tambahan-tambahan untuk guru, tapi kemudian dipotong gitu ya. Itu keluhan seperti itu banyak kami temukan itu apakah sekali lagi saya juga tanya, fenomena ini masih terjadi di Saya sekolah? kira, masih ada ya, karena kadang-kadang, ada mungkin yang sekolah misalnya, tentu melalui kepala sekolah saya kira, menetapkan gitu kan, uang tertentu ya setiap kali cair misalnya gitu. Kemudian, eee, kadang-kadang juga dari gurunya, semacam ini ya, uang terima kasih katanya kan gitu, juga ada yang seperti itu. Kalaupun nggak dipaksa ada juga yang seperti itu. Itu yang terjadi. Oke, jadi bisa dibilang sebenarnya kalaupun terlibat dalam praktik korupsi, guru ini pelaku sekaligus korban korupsi. Boleh dibilang gitu ya, Boleh bilang seperti itu. iya iya. Oke, saya ke Almas. Almas kan hampir tiap tahun lah saya tahu ICW riset terkait dengan, pendidikan, wabil khusus sekolah, tata kelola sekolah, bahkan, Almas dan teman-teman juga mendampingi, banyak sekolah ya di Bogor dengan teman-teman Kopel ya untuk membuat namanya APBS yang partisipatif gitu tapi Almas mungkin bisa jelaskan secara umum, kondisi, korupsi di sekolah gitu ya, atau di pendidikan secara umum karena sekolah kan, menjadi satu bagian lah dari rangkaian, manajemen pendidikan dan posisi guru ada di mana? Apakah sama seperti yang diterangkan oleh Riza? Guru ini ya sebenarnya nggak mau melakukan itu, tapi dipaksa untuk melakukan, praktik korupsi. Adek, halo Kak Riza, salam kenal. Kalau tadi terkait dengan, korupsi yang dituduhkan semua guru gitu ya melakukan korupsi, sebetulnya saya sepakat ya dengan penjelasan Pak Riza bahwa sebetulnya praktek itu ada dan bahkan, kan sesuatu yang kita sulit untuk mencari tahunya, tinggal di media begitu ya atau, banyak sekali bahkan orang terdekat kita juga yang menceritakan pengalamannya berurusan dengan praktek korupsi di sekolah yang di antaranya juga melibatkan guru dan, kepala sekolah begitu Mas Ade. Tetapi yang menjadi problem, atau tidak bijak di sini adalah mengeneralisir, semua guru kemudian melakukan praktek korupsi begitu. Padahal, kita tahu ya di semua provinsi, di semua profesi itu ada kerentanan melakukan, korupsi dan meskipun praktek korupsi di sekolah itu ada dan bahkan, mungkin sangat banyak terjadi karena kalau dari data ICW sendiri dari 2016 sampai 2021 paling enggak, itu
30% kasus korupsi yang terjadi di dunia pendidikan itu terjadinya di sekolah dan aktor atau pelaku yang paling banyak terlibat dalam korupsi di sekolah ya adalah guru dan juga kepala sekolah gitu beserta pihak-pihak lain seperti pihak ketiga dan sebagainya begitu. Tetapi yang juga penting dilihat di sini ada juga guru-guru begitu ya yang punya semangat atau memegang teguh prinsip integritas dan bahkan dengan segala keterbatasannya juga berupaya untuk membangun upaya-upaya untuk mencegah korupsi sedari sekolah gitu. Mengajar nilai anti korupsi, membangun ekosistem anti korupsi dan sebagainya. Sehingga saya rasa apa ya, tudingan yang tidak bijak terhadap guru dalam konteks korupsi itu bisa jadi satu sisi bukan hanya menyinggung ya, tapi juga bisa mematahkan semangat guru untuk terlibat aktif dalam melawan korupsi di sekolah. Nah, kalau ditanya soal di mana sih sebetulnya posisi guru dalam korupsi di dunia pendidikan khususnya di sekolah, satu sisi betul bahwa kami juga melihat guru ini tidak hanya rentan menjadi atau turut terlibat menjadi pelaku korupsi, tapi bahkan mereka juga sangat rentan menjadi korban. Ada satu contoh ini di SMKN 5 Kupang karena ICW mengangkat kisah gitu ya dari atau pengalaman guru-guru dan murid di SMKN 5 Kupang dalam membuat lagu kolaborasi dengan seniman yang pada saat itu konteksnya adalah guru-guru di sana itu menjadi korban dari dugaan korupsi dana bos yang dilakukan oleh kepala sekolah, di mana guru-guru di sana itu sampai tidak mendapatkan gaji beberapa bulan karena dana bosnya dikorupsi. Nah, dalam konteks ini kan kita perlu melihat juga bahwa ternyata kalau kita bicara soal korupsi meskipun guru itu punya tanda kutip wewenang dan kekuasaan gitu ya di sekolah walaupun tidak sebesar kepala sekolah juga dan bisa melakukan korupsi, tapi dalam beberapa kasus, dalam beberapa hal mereka bisa menjadi korban dari korupsi itu sendiri gitu. Mereka bisa menjadi seperti tadi ya ketika bicara korupsi dana bos ada guru honorer yang bergantung penghasilannya dari dana bos dan kalau dana bos dikorupsi bukan hanya murid nih yang rentan menjadi korban korupsi tapi guru juga begitu. Kemudian misalnya terkait dengan pungutan liar yang terjadi dalam misalnya sertifikasi guru, kemudian kemarin pengangkatan P3K dan sebagainya begitu ya. Belum lagi misalnya ada permintaan atau setoran-setoran dari dinas kepada sekolah yang tentu saja itu besar kemungkinan tidak hanya melibatkan kepala sekolah tapi juga melibatkan guru. Jadi satu sisi saya sepakat juga dengan Pak Riza bahwa sebetulnya guru ini juga perlu dilihat kerentanannya menjadi korban korupsi di sekolah begitu ya. Tapi satu sisi juga guru bisa jadi terlibat dalam atau menjadi pelaku korupsi itu sendiri. Entah itu misalnya atas suruhan atau atas perintah atasan begitu ya, atau memang ada inisiatif-inisiatif atau praktik koruptif yang berangkat dari dirinya sendiri. Karena kita bicara korupsi, kita bicara power dan kekuasaan juga dan memang guru di dalam kelas, di dalam sekolah sedikit banyak mempunyai power dan kekuasaan tersebut begitu ya. Misal yang paling sederhana mewajibkan pembelian jual beli buku atau misal yang tadi Mas Ade sebutkan ya mengkondisikan kondisi belajar mengajar agar misalnya anak didik kemudian meminta pelajaran tambahan les di luar jam kelas begitu ya untuk yang kemudian nanti timbal baliknya pemberian nilai yang lebih bagus atau kisi-kisi nilai ujian dan sebagainya begitu. Jadi saya rasa cukup kompleks dan satu hal lagi di beberapa kasus Mas Ade ini perlu diapresiasi juga ya bahwa guru itu banyak loh yang mulai speak up terhadap praktek korupsi di sekolah bahkan mempunyai keberanian untuk melaporkan adanya praktek korupsi yang terjadi di sekolah. Beberapa yang saya tahu misalnya terjadi di Langkat ya di Sumatera Utara walaupun resikonya juga besar ya bagi guru ya sama seperti warga sekolah lain ketika melaporkan korupsi gitu ya. Ada resiko pemecatan, kemudian ada resiko dibully, ada resiko kemudian diasingkan dan sebagainya begitu. Jadi sangat kompleks saya rasa kalau melihat bagaimana posisi
guru di sekolah ketika kita membahas praktek korupsi di dunia pendidikan ataupun di sekolah. Jadi, dengan kata lain ini kalau bicara soal, korupsi guru itu ya, atau korupsi sekolah, atau korupsi pendidikan, ini problem mendasarnya adalah problem struktural berarti, Almas. Di mana, misalnya guru dipaksa melakukan korupsi oleh kepala sekolah dipaksa melakukan korupsi oleh, dinas, dipaksa melakukan korupsi oleh kepala daerah. Apakah itu fenomena yang terjadi di dunia pendidikan kita seperti sekarang, sehingga yang di ujung gitu, yang di ujung ini kan guru yang memberikan pelayanan langsung kepada peserta didik, itu yang kemudian dijadikan sasaran. Kira-kira begitu atau ada fenomena yang lain, Almas? Juga saya rasa faktor yang seperti itu sama halnya misalnya kita bicara praktek korupsi di dunia kesehatan, ini kan juga juga sama ya Mas Ade, apa level terbawah melakukan korupsi bisa jadi bukan hanya karena dia menormalisasi atau dia tidak tahu bahwa yang dia lakukan adalah praktek korupsi, tetapi memang dia punya pilihan yang terbatas atau tidak punya pilihan bahkan selain melakukan korupsi itu sendiri karena sudah sedemikian terstruktur dan tersistematis bahwa ia diminta, diarahkan begitu ya. Apalagi misalnya kalau yang mengarah adalah di level kepala, yang kepalanya juga diminta oleh kepala dinasnya juga terjebak pada situasi jual beli jabatan yang dilakukan oleh bupati atau kepala daerah misalnya. Jadi salah satu akar persoalan dan problem yang terjadi adalah korupsi yang demikian. Tetapi juga ada juga yang lain ya saya rasa misalnya terkait dengan praktek korupsi apalagi korupsi di sekolah yang kecil-kecilan gitu ya. Kadang juga dinilai bahwa ya itu adalah sesuatu yang normal yang dulu itu sudah sering kali terjadi, jadi praktek tersebut dianggap sebagai sesuatu yang normal. Misalnya ya ketidaktahuan para aktor di sekolah bahwa praktek tersebut sebetulnya bukan hanya dilarang ya, tetapi juga punya efek negatif yang dalam jangka panjang kalau kita bicara soal pentingnya mempunyai generasi yang korupsi, ya ini juga level bahayanya tuh ke situ gitu. Karena murid kemudian akan semakin semakin melihat korupsi itu ya orang yang mengajarkan nilai-nilai kebaikan toh juga melakukan korupsi sehingga muncul rasa ya apakah memang korupsi itu sekarang adalah sesuatu praktek yang normal dan sebagainya begitu ya. Ada juga misalnya faktor ya terkait dengan kesejahteraan guru ya. Ini juga yang banyak saya rasa kalau dilihat di komentar-komentar begitu ya di video-video viral-viral terkait dengan korupsi guru yang kemudian menyoroti menormalisasi praktek negatif tersebut dengan menyandingkannya dengan fakta bahwa kesejahteraan guru ini masih belum dilihat dan dijamin dengan serius begitu oleh pemerintah sehingga itu dijadikan sebagai justifikasi atau pembenar guru melakukan praktek-praktek korupsi yang kecil-kecil tadi. Jadi saya rasa praktek problemnya itu banyak begitu ya Mas Ade ya sehingga tidak Ya. hanya selesai misalnya dengan, oh ya harus memperkuat penindakan atau penegakan hukum terhadap praktek korupsi di sekolah. Tapi ya itu tadi ya karena background-nya itu beragam ya obatnya tanda kutip juga harus beragam begitu. Mulai dari satu pencegahannya bagaimana, peningkatan kesejahteraan guru seperti apa, kemudian juga sosialisasi ketentuan dan peraturan itu seperti apa. Karena kalau tadi Mas Ade dan Pak Riza sempat menyinggung soal praktek jual beli buku di sekolah gitu ya atau seragam, pungutan-pungutan liar yang lain dan sebagainya. Kalau kita bicara soal sekolah kan sudah ada ketentuannya ya soal larangan-larangan itu. Ada PP 17 2010, kemudian juga ada Permendikbud yang kemudian dengan jelas menyebut bahwa pungutan dilarang untuk melakukan pungutan di sekolah negeri ya khususnya dan sebagainya. Oke. Saya ke Richard, tapi nanti saya akan kembali ke Alma soal dampak korupsi di sekolah yang bukan cuma bicara material tapi juga mempengaruhi mental anak bangsa ya.
Saya ke Reza, kalau tadi yang dijelaskan oleh Almas kan 2 hal ya, kalau terkait dengan korupsi yang dilakukan oleh guru. Satu problem struktural gitu ya, di mana guru menjadi korban, kebijakan korup atasannya gitu ya, atasannya lagi, dan guru menjadi pesuruh korupsi aja gitu ya. Tapi juga ada temuan dari ICW, ya memang pelakunya guru, khususnya korupsi terkait dengan hal-hal yang kecil ya, petty corruption lah kalau istilah kita ya, korupsi kecil-kecilan yang, latar belakang utamanya adalah faktor kesejahteraan gitu ya. Nah, ini pertanyaan saya, kepada Reza sebagai guru juga, aktivis organisasi guru. Ini dua-duanya kan sebenarnya, baik dia melakukan, dengan inisiatif sendiri ataupun disuruh, ini sebenarnya dua-duanya dia korban kan. Karena inisiatif sendiri, karena kesejahteraannya kurang, itu kan korban dari polisi pemerintah dan pemerintah daerah yang tidak memenuhi kesejahteraan guru. Atau kalau yang disuruh ya udah jelas lah bahwa dia adalah, disuruh dijadiin korban. Nah pertanyaan saya, kenapa gitu ya, tidak banyak guru yang, quote unquote melawan? Paling tidak misalnya dalam urusan disuruh, menolak gitu ya. Atau dalam urusan kesejahteraan supaya dia tidak ambil, korupsi kecil-kecilan gitu ya. Saya juga pernah ngajar gitu ya dan ya miris juga gitu ya. Tapi ya biasanya guru ya anggap, ya udah, anggap wajar dia ditindas ya udah dia nindas juga ke bawah begitu. Dia dicurangin, dipotong gitu ya, dia ambil dari, peserta didik. Nah pertanyaan saya sekali lagi, kenapa guru cenderung tidak mau melawan, cenderung menerima apa yang terjadi ya, kalaupun disuruh ya dijalankan, kalaupun kesejahteraannya kurang sehingga dia cari sambilan-sambilan termasuk sambilannya dari peserta didik, ya dia juga tetap lakukan. Silakan, Za. Ya, saya kira memang apa ya, sulit lah ya untuk menjawab kenapa guru tidak mau melawan gitu Mas Adi ya, karena itu kan memang persoalan kesadaran ya, persoalan kesadaran yang sebenarnya Ini sebenarnya pertanyaan provokatif sih, Za, sebagai iya, ya, apa namanya, karena memang kan, guru itu kan kalau kita lihat dari apa nih ya, dari pendidikannya misalnya di LPTK-nya itu kan juga tidak tidak dibentuk menjadi guru yang kritis gitu ya terhadap ini ya, terhadap, fenomena yang ada gitu. Memang kalau kita lihat di apa, bahkan cenderung, pendidikannya itu bukan pendidikan orang dewasa yang dilakukan di LPTK itu gitu, Kak. Sama seperti, dosen-dosen itu kebanyakan juga memperlakukan, mahasiswanya itu sama seperti siswa di tingkat menengah, di dasar dan menengah gitu, hampir-hampir mirip seperti itu kan yang dilakukan oleh guru-gurunya gitu. Apalagi kita lihat yang di PGSD itu kan, seperti itu mereka lakukan. Jadi, kemudian yang berikutnya itu kan memang ada semacam ketakutan mungkin ya, ataupun semacam, ketakutan ya terhadap intimidasi mungkin yang dibangun memang gitu dari aktor-aktor yang ada di pendidikan itu mulai dari tingkat atas sampai ke bawahnya gitu. Ketergantungan terhadap kalau dia yang PNS mungkin ketergantungan terhadap penilaian kinerja sebagai PNS-nya gitu, kalau yang swasta mungkin ketergantungan terhadap, apa, ketergantungan terhadap, kebutuhan hidup yang, apa namanya, sulit untuk mencari pekerjaan yang lain gitu. Nah jadi itu mungkin yang jadi, problem ya, dan itu kan semangat itu, apa namanya, dan yang lainnya juga, guru ini kan terlena dengan sebutan guru, apa ya, sebagai pahlawan tanpa tanda jasa itu dan mungkin, juga terlena dengan, apa namanya, sebenarnya posisi guru di masyarakat kita sebenarnya posisi yang terhormat juga gitu ya kalau misalnya, kita lihat, bagaimana pendapat masyarakat gitu. Jadi mungkin itu juga yang membuat guru terlena bahwa mereka sudah berada pada posisi yang terhormat, dan kemudian menganggap, posisi mereka itu sudah cukup sampai di situ gitu, nggak apa ya, nggak mencoba melihat, apa namanya, semacam ketidakadilan terhadap dirinya gitu kan, ketidakadilan dalam, dunia pendidikan gitu. Itu yang mungkin terjadi Mas Adi.
Jadi LPTK punya tanggung jawab juga menciptakan guru-guru yang pasrah, guru-guru yang mau aja disuruh untuk melakukan korupsi atau guru sendiri berinisiatif melakukan praktik korupsi, Ja? Ya saya kira LPTK seharusnya ya punya tanggung jawab lah ya, terhadap apapun bentuknya dunia pendidikan ini, ya saya kira LPTK harus punya tanggung jawab terhadap persoalan itu gitu. Dan saya kira sangat sedikit LPTK yang progres gitu ya, yang progresif ya, dalam dunia pendidikan ini gitu. Ya kacamata mereka ya seperti apa namanya, pabrikasi ya, menghasilkan guru, seperti pabrikasi itu ya, kacamata industri lah ya, mereka seperti itu LPTK. Padahal kan kita bicara tentang ini ya, proses memanusiakan manusia yang sebenarnya tidak bisa seperti hitungan matematika 1+1 sama dengan 2 kan gitu. Jadi memang apa ya, dibutuhkan pemahaman lah ya, di LPTK itu gitu. Punya misi lah ya, punya misi idealnya LPTK untuk bertanggung jawab terhadap dunia pendidikan secara keseluruhan, bukan hanya bertanggung jawab terhadap guru yang dihasilkannya gitu, tapi bertanggung jawab terhadap semua apa namanya, faktor yang mungkin mempengaruhi dunia pendidikan di Indonesia gitu. Jadi memang by design guru dibuat untuk atau di quote unquote diprogram untuk tidak melawan ya, diprogram untuk menerima dan mereproduksi nilai-nilai atau pengetahuan yang sudah ada ya, Za. Iya. Sehingga agak berat kemudian diharapkan guru ikut terlibat dalam upaya pemberantasan korupsi, bersikap kritis gitu ya terhadap fenomena sosial yang justru tidak berpihak kepada rakyat. Ya guru pasti akan berhitung untung ruginya gitu Mas Ade ya, terhadap dirinya pribadi gitu. Apakah misalnya ya gimana? Ada guru-guru macam Riza gitu ya, ada teman-teman guru yang tadi juga sebutkan oleh Pak Parman. Ini guru-guru macam Riza ini bisa menjadi model Riza, itu prosesnya seperti apa? Ini kan Riza juga sama seperti saya kan, dihasilkan dari LPTK yang tadi ya kita anggap by design membuat guru tidak punya keberanian untuk melawan, guru menerima karena tanpa tanda jasa dan lain sebagainya ya. Nah tapi kan muncul guru-guru macam Riza atau kita punya dulu Kang Iwan, Pak Parman gitu ya. Banyak lah ya, ada Bu Retno temennya Mas Riza, dan kita juga Riza juga tahu banyak guru-guru di daerah jaringan FSGI, jaringan guru-guru yang lain juga kritis. Nah ini ada anomali model Riza itu gimana ceritanya? Ya itu kan dapatnya bukan di LPTK Mas Ade. Nah, ya justru dapatnya kan di luar LPTK yang hal-hal seperti itu gitu. Nah persoalannya kan kebanyakan mahasiswa sekarang kan apakah mereka mau misalnya mencari informasi lain, pengetahuan lain di luar LPTK gitu. Karena di LPTK sendiri dengan sistem apa sekarang namanya KKNI atau apa ya, terlalu padat mereka dengan tugas-tugas gitu ya. Banyak hal yang tugas-tugas yang harus dikerjakan gitu kan, padahal misalnya di SMP atau di SMA-nya tugas-tugas itu kan tidak seberat misalnya tugas di LPTK gitu kan. Nah, itu kan ada semacam culture shock gitu barangkali ya, melihat itu ya, untuk menyeimbangkan bagaimana antara kuliah dengan kehidupannya sehari-hari gitu. Jadi ya tentunya belajarnya di luar ini Mas Adi, di luar LPTK bukan di LPTK-nya gitu. Jadi mestinya guru-guru bukan cuma kuliah, calon guru lah ya. Iya. Pulang, kuliah, pulang. Iya gitu. Verifikasi ya, gitu ya. Kayak Riza ya. Iya. Riza organisasinya banyak kan, Za? Gimana Mas Adi? Riza organisasinya kan banyak ya. Iya. Saya ke Almas sekarang. Al, tadi sempat disinggung soal dampak korupsi di sekolah yang dilakukan oleh dalam hal ini termasuk di dalamnya oleh guru. Almas ya tadi cerita bukan cuma soal material tapi juga dampak kalau istilah Riza itu mereproduksi nilai-nilai korupsi kepada peserta didik gitu ya. Almas bisa jelaskan secara lebih gamblang lah terkait dampak korupsi di sekolah ini dan apa yang mesti dilakukan baik oleh guru, pihak sekolah, pemerintah atau kemudian pihak-pihak yang lain agar
praktik korupsi di sekolah ini tidak terjadi. Mengingat dampaknya bukan cuma jauh lebih jauh lebih dahsyat lah dibanding sektor-sektor yang lain. Sangat. Iya, Mas Ade. Mungkin sebelum itu kalau boleh boleh tadi ya menarik pertanyaan Boleh. soal ya, karena menarik pertanyaan Mas Ade soal kenapa ya guru itu entah posisinya sebagai korban korupsi atau ya sebagai warga negara yang seharusnya juga kritis begitu ya melihat praktek korupsi yang banyak terjadi di sekolah khususnya di dunia pendidikan tidak melawan gitu. Saya rasa satu catatan kritis yang perlu disampaikan adalah soal keamanan bagi pelapor kasus korupsi ketika mereka melapor kasus korupsi. Nah, ini bukan hanya guru ya Mas Ade ya, tetapi juga berlaku bagi siswa, kita masyarakat umum biasa begitu ya ketika melaporkan kasus korupsi gitu. Ada banyak contoh-contoh di mana pelapor kasus korupsi itu bukannya mendapat apresiasi ataupun penghargaan begitu ya, tetapi justru sebaliknya, dia mendapatkan intimidasi dan bahkan tidak sedikit juga yang kemudian mendapat serangan hukum gitu ya, dilaporkan balik begitu dan sebagainya. Ini saya tidak tahu nih kasus yang viral di mana siswa atau sudah lulus ya Pak Riza ya? Ya sudah lulus. Ya, sudah lulus dia menyebut guru korupsi. Ini latar belakangnya apakah karena memang dia mengetahui ada praktek korupsi atau bahkan menjadi korban korupsi atau ya itu adalah wujud apa ya, sakit hati atau dendam begitu ya dengan guru yang disebut Saja kritis karena dia kritis. Karena dia kritik terhadap sekolah. Iya atau faktor-faktor lain. Karena memang tidak bisa dipungkiri memang korupsi di sekolah itu ada begitu ya, kasusnya banyak dan bahkan di luar kasus yang sudah ditindak oleh aparat penegak hukum, kalau kita tanya ke orang-orang terdekat kita yang anaknya sekolah di sekolah negeri, apakah sekolah negeri yang sudah mendapatkan dana dari pemerintah masih ada bayaran-bayaran? Jawaban mereka masih ada. Entah itu misalnya ketika PPDB ada uang pangkal, kemudian ada jual beli seragam, ada uang administrasi dan sebagainya begitu. Jadi faktor itu memang ada. Nah, yang perlu dilihat kan aman nggak siswa, guru kita ketika kita melaporkan kasus korupsi. Kalau kemudian ancamannya besar, saya rasa siapapun apapun profesinya itu akan takut untuk melaporkan kasus korupsi. Apalagi guru atau ASN-ASN yang ada di dalam birokrasi yang ancamannya bisa jadi double to triple gitu ya dibandingkan dengan kita karena ancamannya mereka bisa satu kehilangan jabatan atau bahkan pekerjaannya, dicari-cari alasan untuk misalnya turunkan jabatan atau bahkan diberhentikan dan sebagainya. Kasus vokalis Sukatani itu kan juga menjadi salah satu contoh ya ketika ada guru yang mengekspresikan sikap kritisnya kemudian mendapatkan tindakan-tindakan yang represif gitu. Sehingga catatan kritis saya rasa tidak hanya perlu menyoal keberanian dari guru itu sendiri, itu satu hal. Memang sikap berani dan sikap kritis guru harus terus dibangun begitu ya agar guru juga mau ikut lebih aktif melawan korupsi begitu. Tapi catatan kritis yang lain di mana peran negara untuk melindungi pelapor kasus korupsi. Saya rasa Mas Ade kalau negara itu lebih hadir begitu ya untuk menciptakan ruang aman bagi pelapor kasus korupsi, akan banyak kok orang berbondong-bondong melaporkan kasus korupsi karena hari ini korupsi itu benar-benar di depan mata kita begitu ya. Di dunia pendidikan, di dunia kesehatan, kita mengurus dokumen kependudukan dan sebagainya, itu korupsi ada di situ gitu. Kita tidak perlu misalnya mencari data investigasi ya, itu mungkin ketika kita bicara korupsi yang skalanya besar ya. Tetapi ya korupsi itu ada di sekitar kita sehingga kalau ruang aman untuk melaporkan kasus korupsi itu dijamin, saya rasa banyak kok orang berbondong-bondong mau melaporkan kasus korupsi termasuk guru, ASN dan lainnya begitu. Jadi ya itu. Sekarang ada mekanisme whistleblowing system di pendidikan ya, di sekolah belum ada ya? Ya, sebetulnya opsinya kan ada ya Mas Ade ya, bisa lapor ke KPK, ke penegak hukum, dan sebagainya begitu ya. Tapi ada juga kan contoh-contoh di mana pelapor kasus korupsi sudah berupaya melaporkan dengan mekanisme anonim, tapi
itu mekanisme anonim juga sangat mudah untuk dideteksi. Apalagi kalau pelapornya adalah orang dalam ya, guru misalnya yang bisa jadi, di sekolah itu ya terbatas yang tahu informasi detail mengenai praktek korupsi. Sehingga ketika ada yang melaporkan, siapa pelapornya itu cukup mudah untuk dideteksi. Karena informasi itu tidak beredar luas, hanya ada di lingkaran orang-orang tertentu begitu. Sehingga saya rasa ya tidak cukup aman juga begitu ya, mekanisme pelaporan anonim, whistleblowing system dan sebagainya. Itu sih Mas Adit. Sudah ada riset 37002 soal manajemen whistleblowing system nanti. Iya, nah ini Mas Adit yang bisa. Aduh ini nih. Oke, Segeri Reza ada masih ada yang mau ditambahkan? Ya mungkin tadi yang soal dampak ya atau oh iya dapat ya Ya. silakan. kalau soal dampak ya saya rasa yang paling parah adalah, tadi ya soal lahirnya generasi yang semakin permisif terhadap, korupsi yang semakin parah di Indonesia dan juga punya trust issue, punya apa ya, krisis kepercayaan kepada orang-orang yang seharusnya menjadi role model. Murid krisis kepercayaan kepada gurunya gitu ya, kepada kepala sekolahnya, dan bahkan bisa jadi juga kepada orang tuanya yang, juga ikut-ikutan melakukan korupsi. Misal yang sangat miris ya beberapa waktu lalu, saya mendengar cerita di mana ada seorang, murid yang dengan, dengan enteng begitu menyebut bahwa dia masuk ke sekolah tersebut lewat jalur titipan. Karena orang tuanya, menitipkan dia lewat jalur orang dalam begitu ya, sehingga ia diterima di sekolah tersebut dengan tanpa ada ada rasa malu atau tidak enak begitu ya, bahwa dia masuk dengan jalur yang tidak seharusnya begitu. Nah ini kan, bahaya juga, tidak hanya melibatkan guru dan kepala sekolah mungkin ya atau sekolahnya, tetapi juga, melibatkan orang tuanya yang seharusnya, sebelum dunia atau lingkungan sekolah itu kan lingkungan keluarga adalah lingkungan yang pertama yang mengajarkan, atau membangun pondasi nilai-nilai, anti korupsi, nilai-nilai integritas. Jadi saya rasa yang bahaya itu ya dan, akhirnya yang menelan, pil pahitnya itu bukan hanya ya satu ya generasinya begitu ya, kemudian ya negara kita ke depan mau seperti apa ketika diisi oleh, ketika generasinya semakin permisif atau menormalisasi, korupsi. Yang kedua adalah, dampaknya pengelolaan anggaran pendidikan kita akan semakin tidak efektif dan efisien juga begitu ya, karena ya itu ada banyak, korupsi-korupsi yang terjadi. Ini kita baru bicara soal petty corruption yang, yang aktornya itu banyak guru, kepala sekolah, orang tua murid, atau bahkan siswanya itu sendiri begitu ya, kan ada juga, korupsi di sekolah yang levelnya udah pengadaan, buku, kemudian juga renovasi sekolah dan sebagainya, di mana ya warga sekolah itu menyaksikan kalau ada korupsi-korupsi yang, seperti itu. Padahal kalau kita bicara soal anggaran pendidikan kita sekarang kan ya itu tadi ya, bocornya di mana-mana begitu dan bahkan, Nggak bocor halus lagi ya. bahkan diambil untuk kepentingan-kepentingan yang tidak ada relevansinya dengan, kepentingan, pelayanan pendidikan gitu. Nah bagaimana untuk mengubahnya, saya rasa satu, terus mengembalikan, ke akar persoalannya. Apa sih sebetulnya akar persoalan dari, korupsi di sekolah itu sendiri begitu ya. Misalnya tadi ya, ada banyak pungutan liar, berkedok sumbangan mungkin atau berkedok infak dan lain-lain, di sekolah begitu. Ya ini dilihat lagi nih akar persoalannya apa, jangan-jangan ya bukan hanya karena, pihak sekolah mau mendapat keuntungan pribadi ya, tapi bisa jadi memang problemnya, ada problem memang anggaran sekolahnya itu tidak cukup sehingga ya negara perlu melihat itu cukup nggak dana BOS untuk membiayai seluruh kebutuhan, sekolah dalam konteks, belajar mengajar yang berkualitas bukan pada level yang paling minimalis begitu. Jadi, karena kalau itu yang terjadi sekolah kan ada pada posisi yang, dilematis juga ya Mas Ade. Satu sisi dia tidak boleh, memungut dengan
dengan pungutan yang sifatnya wajib, ada konsekuensi dan sebagainya, tapi sisi lain anggaran dana bosnya juga nggak cukup. Nah, di sini kan juga harus ada jalan keluarnya begitu. Jadi itu satu dilihat akar persoalannya apa, kalau dana bos memang, dari evaluasi dan sebagainya ternyata memang kurang, ya negara harus lebih komit untuk, lebih hadir menyediakan anggaran pendidikan yang lebih memadai begitu. Kemudian yang kedua, saya itu bukannya tidak setuju dengan pendidikan anti korupsi di sekolah yang berorientasi pada belajar mengajar, menanamkan nilai-nilai anti korupsi begitu ya. Tapi saya lebih sepakat yang dibangun itu adalah ekosistem anti korupsinya. Jadi nilai-nilai anti korupsi itu bukan hanya dijejalkan kepada anak murid, tetapi, seluruh pihak sekolah, seluruh warga sekolah juga mencontohkan sikap anti korupsi itu dan membangun ekosistem anti korupsi. Misalnya ketika ada praktek korupsi, tahu juga mereka bisa lapor kemana, bagaimana mekanisme pencegahannya dan sebagainya. Sehingga ya itu tadi ya, bukan hanya diajarkan dengan metode ceramah yang, bisa jadi tidak cukup efektif, tetapi ya dicontohkan gitu. Jadi, antara perkataan dengan perbuatan akhirnya sama gitu. Jangan kemudian di dalam kelas diajarkan nilai-nilai integritas, tetapi di luar kelas yang terjadi itu tadi ya, banyak, praktek pungli, kemudian ada, mereka menyaksikan anggaran bangun sekolahnya misalnya 3 miliar. Kalau 3 miliar di Jakarta kayaknya nggak ini ya, di Jakarta tuh bisa sampai belasan miliar tuh renovasi sekolah. Anggaran renovasi sekolahnya miliaran, tapi kok, atapnya udah bocor, cuma baru jalan 2 tahun begitu ya. Lapangan basketnya sudah, gompel-gompel gitu, banjir kena hujan, kemudian kamar mandinya yang dibangun dengan anggaran miliaran juga tidak sebagus yang ada di mall-mall misalnya dan sebagainya. Jadi hal-hal yang seperti itu ya Mas Ade, saya rasa yang harus dibangun ke depan, di samping juga terus, kan pengelolaan sekolah yang partisipatif, yang transparan dan juga, akuntabel begitu. Sehingga, muncul juga kepercayaan dari warga sekolah terkait dengan pengelolaan, anggaran di sekolah. Mungkin itu dulu. Oke, sangat, mencerahkan Almas. Terakhir saya ke Riza, ini ada idiom, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Jadi guru bisa jadi role model, murid kalau kemudian gurunya melakukan korupsi dipaksa ataupun karena inisiatif sendiri, murid udah pasti akan, mengikuti apa yang dilakukan oleh, guru. Tadi Almas sudah mencontohkan ada normalisasi korupsi, nggak malu masuk sekolah karena titipan. Lalu juga ada data bahwa yang dibuat oleh ICW ya, risetnya ICW, pelaku yang paling banyak ditangkap oleh aparat penegak hukum karena korupsi adalah guru gitu ya. Penegak hukum nggak akan lihat dia pelaku atau dia korban gitu ya, dia pelaku sekaligus korban atau apa gitu ya. Nah, secara jangka pendek nih apa yang mesti dilakukan oleh guru-guru agar dia tadi kembali ke kitahnya mengajarkan nilai anti korupsi bukan cuma secara verbal, tapi juga dari sisi perilaku juga mengajarkan itu kepada peserta didik, lalu juga mau menolak untuk tidak dijadikan sebagai eksekutor korup atasan-atasannya. Silakan Za. Iya, sebelum ke situ barangkali Mas Ade. Boleh Mas Ade? Boleh Za. Menyambung apa yang disampaikan oleh Mbak Almas tadi terkait dengan misalnya persoalan pendanaan pendidikan kita ya. Yang pertama kan yang patut kita garis bawahi bahwa BOS itu kan kepanjangannya bantuan operasional sekolah ya. Dari kata-katanya aja kita sudah bisa menangkap bahwa itu kan tidak mengcover semua terhadap kebutuhan anggaran yang ada di sekolah gitu. Nah, itu yang patut digarisbawahi bahwa itu hanya sebagian dari kebutuhan anggaran yang ada di sekolah. Ada sekitar 12 komponen itu ya, yang dibiayai oleh BOS tadi gitu. Nah, realitanya di lapangan kan itu ternyata kan tidak mencukupi ya terhadap kebutuhan anggaran di sekolah gitu. Idealnya memang ada bantuan, kalau BOS ini kan karena dari pemerintah pusat, idealnya ada juga bantuan dari pemerintah daerah gitu.
Nah, saya coba survei secara ini ya, door to door lah istilahnya, mulut ke mulut. Ternyata, yang apa namanya, pemerintah daerah yang mungkin punya memberikan bantuan terhadap sekolah-sekolah itu tidak banyak gitu Mas Ade ya. Kalau di daerah Jawa mungkin hampir semua pemerintah provinsi atau pemerintah daerahnya bisa memberikan bantuan. Tapi kalau di daerah Sumatera misalnya, itu hanya ada beberapa provinsi ya, ini khusus untuk apa namanya, pendidikan menengah yang coba saya apa namanya, coba saya survei lah. Nah itu mengakibatkan sama seperti yang disampaikan Almas tadi, sekolah mau tidak mau harus mencari sumber pendanaan lainnya gitu. Dari ini ya, dari, eee, kalau idealnya sih bekerja sama dengan komite ya, tapi komite kan kemudian juga tidak punya sumber apa ya, sumber sumber pendanaan yang lain gitu, mau tidak mau mereka berbicara dengan orang tua gitu. Nah itu yang kejadian di daerah sehingga, potensi terhadap pelanggaran Permendikbud nomor 75 tahun 2016 itu sangat sangat besar terjadi di sekolah-sekolah yang tidak memperoleh bantuan dari pemerintah daerah. Tentu kita misalnya kalau kami di Sumatera Utara itu nol sama sekali tidak ada bantuan pemerintah daerah ya, kecuali, untuk kesejahteraan guru lah ada semacam guru tidak tetap gitu kan. Nah itu pun angkanya tidak besar. Beda misalnya dengan DKI Jakarta ya, nah itu sangat besar. Dengan Banten misalnya, dengan, Jawa Barat yang dibilang Kang Deddy semalam itu 1.200.000 gitu ya, itu hampir sama dengan nilai BOS. Nah ini kan menjadi ini ya, menjadi problematika sendiri kan gitu. Kalaulah misalnya kemudian itu tidak dilakukan oleh sekolah-sekolah, maka sekolahnya akan berhenti, tidak berjalan gitu. Nah persoalan ini, tapi di sisi yang lain, eee, ternyata ini berpotensi untuk melanggar ini ya, melanggar Permendikbud nomor 75 tahun 2016 itu gitu. Nah itu yang saya kira, patut menjadi perhatian lah ya, patut menjadi perhatian bagaimana supaya pendanaan pendidikan ini, bisa dipenuhi oleh negara gitu. Kalaupun idealnya kalau sesuai dengan, Permendikbud itu kan, sumbangan yang ini kan, sumbangan yang katakanlah dihalalkan gitu kan memang tidak berasal dari orang tua siswa, dari, entitas yang lainnya, tapi kan itu kan sangat sulit kita untuk ininya ya. Dari masyarakat atau perusahaan gitu ya? Iya, dari masyarakat atau perusahaan itu kan sangat sulit gitu. Nah, mau tidak mau jadi seperti itu. Walaupun sebenarnya itu bukan berarti kita harus memaklumi ya terhadap kejadian itu, tetapi, paling tidak harus ada terobosan lah dari pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat misalnya yang bisa mendorong pemerintah daerahnya untuk bisa, apa namanya, menyediakan anggaran lah ya untuk ini ya, untuk pendidikan gitu. Jadi tidak hanya dari BOS yang dari pemerintah pusat itu aja anggaran di sekolah-sekolah gitu. Walaupun kemudian di sisi yang lain, ada juga sekolah yang sudah mengutip katakanlah SPP sekolah swasta ya, SPP yang besar tetapi masih juga memperoleh BOS gitu kan. Nah itu jadi sangat sulit juga, kita aneh juga kalau ada sekolah yang sudah katakanlah mengutip uang SPP sampai 500.000, berapa ratus ribu tapi tetap masih juga, memanfaatkan dana BOS. Idealnya pemerintah pusat melalui Kemendikdaksmen mungkin bisa apa ya, bisa menyortir itulah bahwa yang sekolah-sekolah memang secara anggaran mereka sudah terpenuhi ya tidak boleh lagi menerima dana BOS misalnya seperti itu. Nah kemudian, terkait yang pertanyaan tadi apa Mas tadi? Ya guru, apa yang mesti dilakukan oleh guru agar tidak menjadi contoh buruk lah terkait dengan praktik korupsi? Atau dia mau melawan kalau disuruh untuk melakukan praktik korupsi? Iya saya kira memang apa ya, ya guru harus keluar dari zona nyamannya ya, keluar dari zona nyaman, kalau kita lihat, beberapa apa namanya, gerakan-gerakan guru ini kan yang bisa dia dimobilisir itu kan misalnya terkait dengan kesejahteraan, nggak dapat tunjangan, nah itu bisa dimobilisir gitu kan. Kemudian, terkait dengan statusnya, masalah PNS, P3K dan lain sebagainya itu bisa dimobilisir gitu. Tapi bicara korupsi sangat sulit itu dimobilisir gitu. Iya, nah itu, eee apa namanya, berarti memang apa namanya ya, dari dalam diri guru sendiri merasa bahwa itu bukan jadi persoalan pribadinya gitu, apa ya, itu yang saya kira, sangat sulit juga, eee
untuk mobilisir guru untuk bicara persoalan anti korupsi. Dan upaya yang mungkin dilakukan adalah, apa ya, saya kira sangat sulit Mas Ade, apa yang bisa dilakukan. Karena itu tadi ya, Bukan berarti Riza frustasi ya? bukan ya tapi kan memang, ada semacam ini ya, harus ada campur tangan pemerintah juga barangkali ya. Karena, kalau kita lihat setiap kebijakan pemerintah apapun itu yang dihasilkan biasanya guru selalu ikut kan gitu. Nah persoalannya memang di situ juga perlu campur tangan pemerintah juga, apa namanya, pemberdayaan organisasi gurunya lah barangkali Mas Ade. Ada semacam kebijakan supaya organisasi guru ini didorong, bisa bisa apa namanya, bisa berfungsi secara maksimal gitu. Itu barangkali Mas Ade ya? Oke, Pak Riza, Mbak Almas, terima kasih banyak ini karena Mbak Almas mau ke pasar ya. Kita harus Mas Ade. akhiri diskusi kita ini. Iya, Mas Apa, Ade. Almas? Tapi ini ya, karena korupsi di pendidikan itu kan sekarang sudah, sangat sistemik, banyak begitu ya. Jadi kita juga jangan terlalu alergi gitu terhadap suara-suara kritis yang menyoal ada korupsi di sekolah, termasuk yang disuarakan oleh murid itu sendiri gitu. Jadi, seharusnya ya guru kita semua jangan, ikut-ikutan pihak-pihak pemerintah misalnya ya yang membuat, masyarakat itu takut untuk membincang soal adanya praktek korupsi di, sekolah begitu. Justru kita harus menyibukkan diri dengan membenahi dunia pendidikan itu sendiri. Bagaimana ke depan misalnya tidak ada lagi tuh, korupsi di sekolah. Ketika ada yang menyebut, banyak guru korupsi misalnya, suara-suara pembelaan itu juga keluar dari murid-murid dan, orang-orang tua siswa, "Nggak ada kok korupsi di sekolah, kita nggak pernah diminta pungli," dan sebagainya begitu ya. Jadi justru seharusnya dengan kritik yang disampaikan oleh, murid atau mantan murid itu tadi, ini harus direspon dengan, komitmen yang lebih besar gitu ya untuk membangun pendidikan yang bersih dari korupsi. Mungkin itu Mas Ade terakhir. Ya, kritik tidak akan merusak marwah guru, tapi marwah guru akan rusak kalau guru terlibat dalam praktik korupsi, baik dilakukan atas inisiatif sendiri maupun dipaksa, begitu ya, Za? Itu ya. Betul ya. Ya, terima kasih banyak sekali lagi Riza, Bu Almas, Bu Koordinator atas waktunya dan, Sobat Pendidikan, demikian diskusi kita, kali ini. Jangan lupa, saya suka kebalik-balik nih, subscribe, like, dan komen nanti kita bisa diskusi dan jangan lupa juga untuk share video ini. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.